Ada.
Yang ini Tes, 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 tes. Ada yang suaranya mati? Ada yang suaranya mati? Tes. Enggak ada, Bang. Tes suara dulu dong, tes suara. Tes suara, takutnya ada kesalahan. Tes. Ini, good. Assalamualaikum. Bisa Bang, Assalamualaikum. Bisa. Halo, lancar Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjutkan. Oke, langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat lagi para pejuang Eskom. Sebelum dimulai, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu. Pemateri kita kali ini yaitu Bapak Satrio Subroto dari Teknosat Media. Dan juga saya mau berterima kasih kepada kalian semua yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan seminar ini. Kegiatan seminar online ini bertemakan How to Build Website Easily with WordPress, yang artinya cara membangun atau membuat suatu website dengan mudah menggunakan WordPress. Oke, karena pas sudah jam 1, kita langsung mulai aja. Kita langsung ke materi. Bapak Satrio Subroto, dipersilakan. Bapak Satrio. Dari Sijaya ya? Suara jelas ya? Pandemi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih telah bergabung. Di sini saya Satrio Subroto sebagai owner dari Teknosat Media. Berbagi tentang membuat website dengan WordPress.
ini teman-teman sudah banyak yang itu sebuah CMS untuk membuat website dengan mudah. Website tolong buka supaya saya bisa share screen. Oke, saya sudah share screen ya. Sekarang ini tampilan kita ada yang namanya satgas.com sendiri deh. Ini udah bisa lihat semuanya. Sekarang kita akan mengupload sebuah file instalasi. Ini ada sebuah panel. Oke, suara udah jelas. Oke, suara udah sampai. Oke, share screen udah jalan ya. Tolong direspon ya ke grup chat yang udah. Oke, bisa lihat tampilan ya. Ini saya buka halamannya halaman cPanel. cPanel adalah halaman untuk mengelola website kita dari sisi share hosting. Kita buka file manager. File manager di URL ini public demo ada file index.php. Ini saya akan hapus. Kemudian kita akan upload file yang kita download dari halaman WordPress ini. flash.org/download. Bisa downloadnya di sini ya, download WordPress 5. Setelah download, kita upload ke file manager. File manager kita upload ke sini. Untuk prosesnya. Jadi filenya udah dihapus, kita lihat tampilannya di sini jadi error ya. Upload file WordPress. WordPress ini sangat baik untuk teman-teman gunakan untuk belajar bikin website yang penggunaannya itu bisa untuk pemula sangat cocok. Kemudian sih nanti kalau buat modifikasi kita bisa pakai belajar CSS untuk merubah tampilan dari template. Ini udah 100%. Di sini ini WordPress-nya kita ekstrak di folder yang sama. Kita selesai. Bisa ini instalasinya dihapus, zip. Dan folder ini kita keluarkan dari folder ini supaya dia punya direktori di atasnya. Kita pilih move.
Oh ya, di sini sorry ya. Di sini saya lagi ada di kafe, jadi mohon maaf kalau ada sedikit musik-musik yang bersuara di sini. Tapi di sini paling sedikit sangat lebih baik dibanding di tempat saya di rumah. Maaf kalau Oke, ini file udah jadi, sudah di-export. Kita hapus yang license dan ini. Ini license.txt nya kita hapus. Readme-nya juga kita hapus. Supaya ini tidak lagi digunakan. Tidak berfungsi untuk apapun. Sekarang kita lihat ke website-nya. Saat kita buka ke URL-nya. Sudah tampil nih untuk halaman instalasi. Nah, untuk install kita defaultnya pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita harus setup dulu nih database. Database-nya dari halaman cPanel, dari halaman hosting, kita buka ke MySQL databases. Klik ke MySQL databases. Nah, di sini ada form create new database. Kita pilih new database, input namanya coba WP. Jadi teman-teman kalau pakai sendiri bisa bebas ya kasih namanya di sini. Misalkan hanya ada huruf dan angka. Coba save sebagai coba WP, diikuti oleh prefix dari username hostingnya. Jadi kalau hostingnya si kanalnya ini, maka di depannya akan ada otomatis dari si hosting. Yang kita database, sudah sukses, kita back. Oke, sekarang kita membuat user database. User database kita samakan aja namanya supaya gampang. Coba WP, kalau passwordnya kita generate aja dari sini. Nama tulisannya Satyo A7 underscore coba WP. Kita copy. Kemudian kita koneksi database dengan user. Di sini kita pilih database-nya coba WP, database-nya dengan user coba WP juga. Ini kita add. Di sini untuk user privilege, saya sarankan hanya centang ada 8 aja. Kita hanya butuh untuk create, delete, index, select, update, insert, skip. 1, 2, 3, 4, di sini execute, insert, dan update. Jadi kita make change supaya si user database-nya coba WP punya akses 8 fitur tersebut. Sekarang kita ke depan lagi. Lanjut. Tadi sudah dibikin koneksi database-nya. Sekarang kita ke bagian instalasinya lagi nih. Kita koneksi dengan database. Kita new. Oke, langsung let's go. Database name-nya. Password-nya dulu kita paste. Paste di sini. Jangan lupa paste juga di sini. Oke, untuk yang database name. Database name-nya tadi kita udah pakai namanya coba WP. Tapi supaya lagi dan ke MySQL database-nya. Nama database-nya ditambahkan Satyo A7 ya. Oke, ya. Nama database-nya. Salin. Sini. Terus paste. Username-nya ini coba WP. Ini yang ditulis saya sudah. Yang di bagian coba WP. Tulisannya juga sama ya. Coba WP juga.
Tabel private ini boleh defaultnya WP underscore. Tapi untuk keamanan sebaiknya diubah juga. Misalnya mau coba JH underscore. Ini nanti dampaknya adalah pada pembuatan tabel database ya. Dia akan menjadi tabel prefix database. Kita submit. Karena dia sudah connect dengan database. Sekarang kita masukkan ini nama blognya, nama website ya. Misalnya coba belajar WordPress itu ketikanya W dan P-nya huruf besar ya. Jadi jangan coba belajar WordPress. Sebenarnya coba WP 123 kemudian karena dia memaksa itu menggunakan password yang strong, jadi kita pengennya yang gampang aja, jangan di sini supaya konfirmasi menggunakan password yang kuat, aman. Masukkan email, ini ada centang nih, kalau centangnya diisi nanti search engine tidak akan bisa mengindeks atau mengcrawl website kita. Nah, sementara kita sebagai pemilik website kan pengen nanti ada fitur SEO segala macam ya untuk bisa dibaca di Google Search. Jadi ini harus dikosongkan saja. Kita klik install WordPress. Oke, sekarang websitenya udah di-install. Sekarang kita bisa akses. Teman-teman bisa online juga sekarang, bisa dibuka di alamat ini. satriusbroto.com/demo. Ini tampilan default, tampilan dasar dari WordPress yang sudah berhasil diinstal. Jadi caranya sangat mudah seperti yang tadi di demo. Tampilan seperti ini. Oke, pada bagian tab ada judul title page-nya coba belajar WordPress. Lanjut, sekarang kita login ya. Kita login. Coba web. Oke, 123. Oke, 123 kita login. Oke, kita udah masuk nih ke halaman adminnya WordPress, ke dashboardnya. Ini menunya di display saja. Ini ada yang harus diupdate nih, update ya. Kita lakukan update dulu. Nah, mengupdate itu sangat penting untuk menjaga keamanan si website yang dengan WordPress. Di sini ada anjuran yang diupdate adalah Akismet, Akispam, dan ada 2 template. Yang kita update cukup yang 2020 karena kita pakai default yang 2020 update. Terus mana sih tentang yang plugins kok nggak diupdate? Akismet itu dia fungsinya untuk anti spam. Dia anti spam tetapi kurang baik kalau menurut pengalaman saya ya. Jadi saya nanti akan hapus nih dari hosting di folder demo, pp konten, plugins, Akismet, ini kita hapus langsung dari si foldernya. Hello ini juga dihapus, itu nggak ada manfaatnya. Nah, hapus saja. Lalu di bagian themes, jadi folder demo, pp konten, masuk ke themes. Di sini kita hapus yang versi lama dari si template dasarnya. Kita hapus 2019 dan 2017. Ini versi lama ya. Nah, kedepannya juga nanti supportnya akan berakhir dibandingkan dengan yang 2020. Mungkin juga ini supaya lebih hemat penggunaan kapasitas hostingnya kita. Jadi kita confirm. Hapus. Oke.
Oke, lanjut ya. Ini yang WordPress kita tutup dulu aja. Bittense. Setelah Bittense di sini tampil selesai, kita refresh. Ini akan hilang nih yang tulisan untuk update plugins. Karena tadi kan plugin dasar udah dihapus. Bisa lihat di sini di halaman plugins. Halaman pluginsnya akan kosong. Jadi Akismet dan Hello Dolly sudah dihapus. Pertama kita tambahkan pertama adalah reCAPTCHA. Kita gunakan Google reCAPTCHA. Plugin Google reCAPTCHA ini sangat baik untuk menghindari serangan brute force attack, yaitu serangan untuk mencoba kombinasi antara username dan password. Kita ada pilihan banyak nih, simple Google reCAPTCHA. Kita cari yang buatannya reCAPTCHA. Oke, coba ini kita install. Activate. Aktifkan, lalu dia akan minta kode dari API key-nya ya, secret key dan side key-nya. Untuk dapatkan side key secret key, kita minta ke Google. Kita ke halaman Google. Baca Google, ini ada halamannya Google reCAPTCHA. Kita masuk ke admin console. Login, nanti kita masuk ke dashboardnya si Google reCAPTCHA. Kita misalnya kita namakan versi 3 ya reCAPTCHA-nya. Walaupun kita pakai submin atau pakai folder, submit. Oke, kita udah dapat nih settingnya aja ya. Klik sini, lagi copy secret key, lalu kita paste. Karena tadi kita aktifkan yang versi 3 di sini, maka pada pengaturan plugin saya juga klik ya seri hijau. Artinya kita pakai untuk melindungi item ini. Kalau kita save. Testingnya kita pilih test. Udah, ini udah connect nih sama Google reCAPTCHA. Buat tesnya gimana? Buat tesnya, coba kita lakukan logout. Oke, udah logout nih. Sekarang udah ada nih apa namanya page protected by reCAPTCHA di sisi kanan bawah. Sekarang kita login lagi. Kita masuk ke passwordnya langsung nih. Kita masukkan passwordnya asal-asalan kayak gini. Lalu kita klik login. Apa yang terjadi? Kita coba lagi asal-asalan lagi. Kita klik lagi login. Dan lagi. Kita masukkan password bahwa dia benar-benar cek password itu harus yang sesuai. Oke, coba login. Kita bisa masuk lagi. Oke, di sini udah
Ya paham ya, saya juga nggak terlalu cepat kan ya. Kalau dari sisi depan ini kita nggak lihat ada perbedaan apa-apa ya, tapi kalau dari sisi backend nanti pas login ada page dari si verifikasi. Oke, ini untuk tampilan si front end kan ada bar yang hitam nih di atas nih. Ini kita bisa sembunyikan juga nih. Mari sama-sama kita belajar dari bagian settingan awalnya. Kita ke general. General ini kita bisa isi site title kalau mau ganti. Nanti dia akan tampil di tab window-nya sebagai judul website. Itu akan koneksi juga dengan kaitannya dengan itu. Terus nanti di aja sesuai contohnya saya hapus. Nah, ini kita masih pakai HTTP ya. Masih ada HTTP. Jadi kita ubah menjadi HTTPS ya. Kita skip dulu. Tanggalnya kita pilih tanggal bulan tahun. Save. Lalu kita ke menu writing. Di settings, submennya writing. Writing, kita lihat. Oke, ini tidak ada yang perlu diubah ya. Kita lanjut ke reading. Kita akan pilih sebuah homepage dari static page. Sebuah static page akan menjadi sebuah homepage. Kalau latest post ini kan nanti dia akan tampilkan semua posting-posting yang kita post akan tampil sebagai home. Depan nanti ada posting 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 di sini. Artinya gimana untuk bikin sebuah home? Statis untuk home. Kita buka tab baru ya, page, add new, klik, sini kita tambahkan halaman baru. Contohnya nanti kasih namanya beranda. Halo tes, suara saya aman ya? Lanjut. Oke, tampilannya sekarang di editor ini dia pakai Gutenberg. Kita kasih video, ada. Lalu untuk teksnya Hello World. Atau bisa pakai paragraf yang lain. Kita publish pakai Beranda. Publish. Oke, lalu kembali ke tab yang reading. Yang reading kita refresh. Lalu kita pilih centang ini. Bullet button ya. Saya pilih homepage-nya Beranda. Save. Save sehingga nanti saat kita di website-nya kita refresh, home-nya adalah Beranda. Home-nya ada di sini di Beranda. Lanjut ya. Lanjut kita yang page kita tutup dulu nih. Tutup. Lalu lanjut ke settings. Yang reading udah selesai, kita ke discussion. Discussion ini mengatur untuk nanti kalau ada moderasi komentar. Saat kita ada posting, biasanya kan ada fitur untuk komentar tuh. Sebaiknya kita tutup komentarnya. Kecuali kalau memang punya waktu dan punya niat untuk moderasi dari komentar. Kalau saya ingin mematikan, saya centang ini semua. Lalu sama ini juga. Oke. Lalu kita pilih save. Oke. Kita ke Permalinks. Permalinks ini URL yang nanti akan tampil di halaman website kita. Kita sebagai pilih postname. Postname ini menunjukkan nama domainnya kita, foldernya kita, installnya webnya di mana, sesuai dengan ini ya. Lalu ini nanti adalah
menggunakan title dari page atau post yang kita simpan kita publikasi. Kaitannya dengan SEO, disarankan pakai yang post name sebagai link sentence. Jadi kita save. Lalu untuk privacy ini terms and condition policy kita klik di space. Oke, sekarang kita mau ubah nih. Ini kan centang gemboknya masih garis ya, icon gemboknya masih garis. Kita akan buka ke database PHP Admin untuk mengubahnya. Ini kita kasih script sekian komen untuk saya dulu. Kami paste ke PHP Admin. Oke. Nih, kita pilih ya database yang kita mau setting supaya nanti atau centang garis merahnya hilang. Kita ke sini, kita aktifkan yang coba WP, kita pilih ke SQL. Oke, ini scriptnya. Sekarang kita save. Ke bagian sini, alt URL. Ya, semua alt URL-nya kita paste dengan lalu untuk yang new URL kita ganti dengan HTTPS. Jadi supaya secure ya, dikasih S ya, bukan supaya ini ya. HTTPS. Kita masuk ke new lalu untuk yang di depan ini kan ada table prefix, ada 4 di sini ya, 1, 2, 3, 4. Kita gunakan table prefix yang ada di tabel database. Di sini JHU mungkin juga di situ JHU salin ke semua settingan table prefix. Lalu kita go, kita jalankan nih perintah SQL command, sehingga sekarang sudah jalan semua settingannya HTTP menjadi HTTPS. Lalu kita lihat nih websitenya, kita refresh. Oke, kita lihat page. Kalau di admin kita di general
Ini udah TPS. Ini websitenya sudah HTTPS. Sudah HTTPS. HTTPS itu kita bisa aktifkan kalau di hosting di cPanel di bagian SSL status. Kalau saya aktifkannya tadi karena pakai Cloudflare, SSL saya adanya di Cloudflare. Tapi kalau yang belum pakai Cloudflare, di cPanel cari namanya SSL status. Ya, namanya SSL. Kita pakai di sini nggak ada pilihan SSL-nya, kita bisa pakai yang Cloudflare. Ini nggak ada ya. Ini udah TPS. Oke, untuk yang menu ini kita sembunyikan. User, ini ke centang ini dikhususkan. Show toolbar-nya dimatikan. Oke, lanjut. Sekarang nih kita tampilannya udah ada nih, udah bersih nih, nggak ada gambarnya, udah ada beranda, ada ini filter widget. Sekarang kita mau setting play. Di halaman play. Upload ya. Kita ke sini folder demo, kasih si WordPress-nya, lalu ke folder web content themes. Kita akan upload template namanya clean start. Ini namanya clean start di sini. Tampilan demonya ada ya di WordPress. Ini tampilan demonya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita upload, ada filenya, saya sudah download. Start di situ terus upload ya. Selesai, kita buka foldernya, kita ekstrak file, terus refresh dengan itu. Ini namanya clean start di sini. Ada template-nya. Kita hapus yang change log-nya. Delete. Oke, sekarang di sini saat kita refresh pada halaman experience dan themes. Ada dua pilihan template. Ada yang 2020, ada yang clean start. Untuk mengaktifkannya kita klik. Sekarang kita buka website-nya, refresh, template-nya aktif. Dia butuh plugins. Plugins di sini. Yang dibutuhkan di sini supaya dia aktif. Dia butuhnya itu total themes. Bawaan dari si template ini diinstal. Diinstal, dia aktif. Sama ini untuk page builder ya. Nanti kalau bikin halaman tinggal drag and drop aja, bisa pakai WP Bakery Visual Composer. Kita klik install.
dan sudah aktif. Di sini saja kita refresh halaman webnya. Oke, ini template udah aktif nih. Setting ini nanti halaman-halamannya. Sudah ada yang saya di WhatsApp dari panitia. Oke. Ini sekarang kita mau bikin page nih. Tadi kan sudah install ya di halaman plugins. Itu udah aktifkan namanya WP Bakery Page Builder. Jadi kita bisa bikin halaman website-nya cukup dengan drag and drop. Mari kita coba. Kita ke halaman page, all page. Kita klik all page. Kita edit yang ganda, klik edit. Nah, ini halaman depan ya, page-nya. Ambil di sini. Oke, sudah tampil page editornya. Ini masih pakai ya bawaannya WordPress ya, tampilan ini text editornya bawaannya WordPress. Namanya Gutenberg. Dulu awal-awalnya dia pakai visual editor, text editor. Nah, kita pakainya sekarang ya plugins WP Bakery Page Builder. Kita klik di sini, kita aktifkan supaya halaman ini pakai WP Bakery Page Builder. Ini gampang banget nih bikin halaman pakai WP Bakery Page Builder. Kita pilih backend editor. Oke, jadi di sini tampilannya seperti ini ya. Ini ada settingan untuk baris. Baris pertama, kolom 1. Nextnya hello world. Kita mau coba supaya baris ini ada 2 kolom. Kita tunjuk di sini. Kita mau bikin berapa kolom? Misal kita mau bikin 3 kolom. Klik yang ini. Dia otomatis ada 3 kolom. Saya pengen setiap kolom ini dicoba untuk mengisi paragraf yang sama. Ini ada teks block. Kita duplikat, kita tarik sini. Ini juga ditarik ke kanan. Maka setiap kolomnya pada satu baris yang sama ini isinya sama, teks paragraf tulisannya hello world semua. Coba kita update, kita save. Lalu kita buka ke halaman website. Ini kita refresh. Ini jadi ya, ada 3 kolom hello world. Teksnya hello world. Kalau mau bikin baris baru gimana? Kita bisa duplikasi di sini. Atau bikin dari manualnya di sini. Add element, tambahkan garis. Namanya row. Baca Inggrisnya row. Kita klik row. Ya, jadi ini satu baris baru. Misal kita mau bikin 2 kolom. Klik 2 kolom di sini. Yang ini kita klik, kita tambahkan namanya text block. Blok. Pilih defaultnya paragraf ini ya. Oke, save. Satu lagi kita mau isi gambar. Kita gunakan juga text block. Text block. Ini dihapus. Kita add media untuk upload gambar. Coba kita lihat ke foto excel.com. Ini ada foto-foto yang gratis dengan kualitas bagus. Kita bisa coba pakai untuk belajar. Coba gambar.
Oke, kita coba gambar yang ini ya. Kita klik free download. Free download. Langsung save aja. Ini kita buka gambarnya. Ini kan ukurannya dia, kita cek di sini 2,3 mega ya, 2,3 mega. Kita bisa kompres menggunakan background size. Kenapa gambar harus diperkecil sih kilobyte-nya? Supaya websitenya nanti ringan. Saran saya adalah sekitar 100 kilobyte kalau untuk di konten. Jadi tadi kita udah download, kita masukkan ke sini, klik size, oke, kita klik continue to edit. Oke, lanjut. Dia tampil di sini, kita resize. Ini kan pixelnya besar ya, pixelnya bisa. Kita pilih buku 75 pixel lebih kecil. Misalkan saya sekitar 1000-an pixel. Terus di bawahnya pilih kilobyte-nya 100 kilobyte dengan auto compress. Klik resize my picture. File inilah yang kita download untuk diupload ke website. Save, ini sekitar 93,4 kilobyte. Kembali lagi ke sini, kita upload file yang barusan kita udah resize. Oke, ini filenya udah ya. Jadi hasil kompresnya 93 kilobyte dengan dimensinya 12,9 pixel kali 864 pixel. Ini kita uploadkan untuk ukuran yang large. Klik insert into page. Besar, kita save, di sini, update. Lalu setelah selesai diupdate, kita refresh tampilan depan. Oke, gambar ini udah ada ya. Kalau mau upload yang dimensi lebih kecil itu juga lebih bagus. Lebih bagus juga. Jadi saya uploadnya untuk yang sampai 1024 pixel. Kalau misal gambar ini mau dipakai untuk satu garis, misalnya seperti ini. Kita buka sini, klik yang ini, dia otomatis akan ada di bawah. Lalu ini dihapus teks bloknya, lalu bikin ini satu kolom. Memperlihatkan gambar ini bisa dalam satu kolom. Jadi ke halaman depan, kita refresh, ya nanti gambarnya besar. Gambarnya besar, dia full page. Mau di klik kanan, pakai browser Mozilla Firefox ya, kita klik, klik kanan view image, itu ini full 1024 683. Dia bukan yang gambar aslinya ya, tapi ini hasil dari resize-nya dari si WordPress ini. 1024 pixel untuk lebar. Oke, sekarang kita klik ke halaman. Sekarang kita atur untuk menu. Ini belum ada nih. Ini belum ada. Kita setting di dashboard. Ke halaman Appearance. Masuk ke menus. Klik di menus. Oke. Menunya hasilnya sama. Seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan nih
untuk menu yang di atas sini, kita mau masukkan page. Ini page. Kita klik view all. Page apa yang kita punya sih? Nah, di sini. Beranda sebagai front page. Kita tambahkan menu. Lalu aktifkan sebagai primary navigation. Pertama, save. Di sini kita refresh. Ini akan tampil di sini. Dan kalau misalnya ditunjuk, nah, di sebelah kiri bawah itu ada URL-nya ya. Teks berandanya bisa juga kita ubah tanpa mengganti link tujuannya. Klik di sini. Label ini cuma caption aja. Misalnya, lalu kita klik save dulu. URL-nya tetap ke beranda, tetapi tulisannya berubah jadi home. Gitu ya. Oke, saya sudah sampai di 50 menit. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya silakan. Kita ada halaman chat. Oke, kita sambil nunggu yang mau sholat silakan. Yang masih aktif, kalau mau bertanya silakan. Oke, bagi teman-teman yang ingin menunaikan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu, kami persilakan dan boleh untuk gabung lagi nantinya. Dan apabila ada yang terlewat, nanti akan ada siaran ulangnya di channel YouTube Unitas, ya. Terus juga ada, kalau misalkan ada yang masih belum dimengerti, ada yang mau ditanya, silakan untuk ditanya di chat Zoom ataupun di chat WhatsApp. Terima kasih. Ya udah ada yang tanya nih dari M Wahyu. Wahyu dia bertanya, Pak, apakah dapat karena tidak bisa dibayar? Jadi kalau si panel itu adalah tampilan untuk pengelolaan sebuah akun hosting. Dia itu disediakan oleh cpanel.net. Biaya lisensinya berlangganan ya, per bulan, mulai dari 5 US per bulan untuk satu server. Yang kelas ini ada 500. Jadi cpanel ini sudah termasuk fasilitas yang diberikan oleh penyedia hosting bagi teman-teman yang menyewa hosting pada suatu layanan hosting tertentu. Saya di Teknosa Media sudah termasuk cpanel, jadi kalian tinggal pakai aja. Sudah termasuk, jadi saya bilang untuk layanan hosting. Lalu untuk Muhammad Faitoni Gianada nanya, itu maksudnya apa ya? Terus itu WordPress itu adalah CMS ya, Content Management System. Jadi kita bisa bikin website dengan fokus untuk membuat isinya. Kita nggak perlu pusing-pusing belajar PHP untuk membuat fitur root ya, untuk delete karena dia udah langsung bikin database atau write ke database. Kita tinggal ubah aja nanti bentuknya, kita atur akunnya, kita atur isi dari website-nya. Diterima tanya kelebihan dan kekurangan WordPress. Kelebihan kekurangan itu sebenarnya terbatas dari kreativitas dan kemampuan si website developer-nya. Kalau pakai plugin yang gratis, biasanya memang banyak yang disediakan, tapi itu tidak terbatas.
Kalau fitur gratis itu punya yang versi Pro, versi yang berbayar, ya biasanya ada fitur yang lebih baik, ada fitur yang lebih canggih. Plugin berbayar juga biasanya memang fitur-fitur yang lebih ke arah komersil. Misalnya saya pakai contoh Efekan. Kita ada website Efekan.com. Efekan.com ini memberikan layanan plugin untuk ongkir. Jadi teman-teman yang pakai WordPress lalu install WooCommerce untuk bikin toko online, nanti bisa bayar lisensi untuk Efekan.com ini. Nah, nanti ada otomatis pengiriman ongkir. Seperti itu contoh dari plugin yang berbayar. Namanya Efekan. Lanjut ya, pertanyaan dari Mas Nandi Samsubahri. Di belakang kan ada logo template Clean Start. Itu bisa ganti dengan logo dari kita sendiri nggak? Oh, bisa banget nih. Jadi template yang kita punya, contohnya ini kalau misalkan berbayar ya, kita bisa menunya dari si theme setting. Nah, kalau di Clean Start dia ada, bukan di Appearance, tapi ada di theme settings. Ini ke bagian header. Kita lihat dulu coba header. Header. Ya, ketik logo, masuk logonya the left. Kalau ini logonya di center, bisa dipilih center. Kita pilih aja dulu sekarang. Kita coba apakah logonya di atas ke tengah. Pilih. Ya, karena udah pindah ya. Jadi ada menunya tadi pindah ke tengah. Ini juga di tengah. Sesuai dengan pilihan dari si template-nya nih. Ada layout. Logo dan menunya di tengah. Dan juga yang logonya di kiri. Tanya dari M Wahyu. Apakah ada layanan hosting yang gratis atau enggak? Kalau yang murah itu relatif ya, relatif dengan kemampuan si pelanggan, si penyewa hosting. Sesuaikan juga dengan kebutuhan. Kalau baru mau belajar bisa pakai yang gratis, bisa juga pakai yang layanan share hosting. Share hosting itu kalau di aplikasi sosial media 1 GB 250.000. Kita coba lihat ke di sini ada yang untuk pilihan server, share hosting nih. Ini layanan hosting yang untuk pemula. Setengah giga di sini 150.000 per tahun. Ada yang kapasitas lebih besar, ini menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau mau yang gratis ada 00webhost.com. Di sini bisa daftar 00webhost.com. Ya ada menu hosting panel seperti Sepana juga. Tinggal daftar di sini, sign in bisa dapat akun. Dibaca juga ya nanti syarat ketentuannya. Kalau yang gratis itu kan biasanya memang ada apa namanya batasan-batasan. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi. Jadi di hosting yang gratis sama juga caranya, cara instalasi sama. Mungkin cuma beda di tampilan panel hostingnya aja sih. Jadi untuk menunya sih cenderung sama ya. Kalau dia itu untuk konten penyimpanan file, ya biasa namanya file manager. Terus kayak PHP admin, MySQL database biasanya. Cara mendapatkan video bagaimana? Nah,
Kalau untuk menambahkan kontennya konten video, saya sarankan videonya itu diupload dulu ke YouTube supaya beban untuk menjalankan videonya ada di YouTube, di servernya Google di YouTube. Jadi videonya cuma di embed aja ke halaman yang kita mau. Contoh ya, ada website alharaki.ech.id. Di bagian header, di bagian atas itu ada video yang autoplay. Audionya saya mute. Lalu di atasnya saya kasih 4 URL link untuk menuju ke masing-masing unit sekolah. Ini website sekolah ya, Alharaki. Jadi yang di bagian header ini, yang videonya besar, dia autoplay. Ini ada gambarnya. Kita sedang mengaji ya, belajar komputer segala macam. Ini ada 4 menu ya, preschool, SD, SMP, SMA. Nah, di sini saya pakai plugin namanya Revolution Slider. Kita website ya, Revolution Slider versi 6. Ini plugin Revolution Slider-nya dibayar, bisa beli langsung dari kodenya.net atau dari Temfunds. Di website-nya langsung juga bisa sih kodenya.net. Ini pakainya plugin Revolution Slider. Kalau yang embed biasa, ini di bawah, ini embed. Ini embed biasa. Tinggal copy script dari YouTube ya, klik share, lalu pilih embed code. Terus kalau misalnya kita mau googling ya, kita belajar ya, how to embed YouTube to WordPress. Kata kunci auto play. Jadi ada nih tutorialnya di sini. Nah, sini nih how to auto play the YouTube video. Oke, kita klik di sini. Ada URL-nya, kita belajar. Ini ada contohnya ya. Di Media Coach. Kita belajar di sini. Oke, ditambahkan ini aja nih. Auto play sama dengan 1. Jadi belajarnya bisa dari nonton dulu video ini. Untuk siapa ya? Yang siapa ya? Muhammad Idris ya. Bisa nonton dulu nih ke URL ini di mediacoach.com. Saya salin ya ke chat. Ini ditambahkan aja dari URL-nya. Dan ini autoplay 1. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Jihan Mahdi. Mau tanya bedanya hosting sama domain apa? Oh, domain itu alamat webnya. Jadi kayak alharaki.ech.id, segmentsatmedia.com, terus website kalian ya, Indra ya, Indra PJ. Ini itu apa ya? Unitas TI.ac.id atau unindra.ac.id, itu domainnya aja. Tapi kalau hosting itu secara fisik dia adalah komputer server yang connect dengan internet dan kalian bisa menguploadnya sehingga website kalian bisa online. Jadi saat domain itu diklik, kita tampil website yang kalian punya sesuai dengan nama domainnya masing-masing. Jadi kalau pas diklik webnya, domainnya Universitas Indra Prasta PGRI, maka yang tampil webnya Universitas Indra Prasta PGRI, bukan website sekolah atau perusahaan lain. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan.
Ini yang kalau mau ada yang nyari-nyari template gratis untuk WordPress, bisa tuh website WordPress. Lalu ke halaman themes. Themes di sini, kita klik themes. Ini ada yang gratis, jadi bisa tinggal download aja. Download, lalu kita upload ke hostingnya. Diuploadnya ke folder themes. Oke, di sini. Tadi yang sini kita hapus saja. Jadi ini satu folder. Mau bertanya, jika kita memakai WordPress, maka kinerja website kita bisa lebih cepat ditemukan. Lebih cepat ditemukan itu dalam arti SEO ya, hasil pencarian di SERP ya, Engine Result Page. Biasanya kan Google Search ya. Jadi ada beberapa faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja website kita terkait dengan SEO. Salah satunya adalah WordPress kita harus dioptimasi supaya aksesnya cepat. Salah satunya adalah mengupload file image dengan dimensi yang sesuai kebutuhan. Misalnya di website ini, kalau kita butuhnya cuma 1 kolom setengah halaman, maka uploadnya segini aja. Jangan upload yang besar seperti ini. Karena nanti saat kita pakai Photoshop atau Quick Resize untuk meresize dimensi, maka kan kilobyte-nya kan akan lebih kecil ya, kalau ukurannya yang seperti ini, kecil ini. Jadi usahakan kecepatan websitenya harus maksimal. Untuk ngetesnya di mana? Untuk ngetesnya pakai Getting Metrics. Ini masukkan aja URL-nya. Ini ada petunjuknya untuk apa yang harus kita perbaiki. Domain misalnya word.com, dan kita googling ya, WordPress optimize speed, lalu kata kuncinya SEO. Jadi ada tutorial ini, Mas Wanto, 6 SEO friendly tips to improve site speed on WordPress. Jadi pengguna WordPress bisa baca beberapa tips dari halaman ini. Ini ada 24 tips untuk mempercepat WordPress. Kaitannya dengan SEO. Oke, bisa dibaca. Ini banyak tutorialnya. Jadi kuncinya adalah website kita dimaksimalkan untuk cepat diakses dan keamanannya juga. Contohnya tadi di awal saya perlihatkan instalasi Google Recaptcha, itu salah satu komponen untuk keamanan. Lalu untuk optimasi image, tadi saya sudah jelaskan juga. Kalau butuhnya cuma sekian pixel kali sekian pixel, katakanlah setengah dari lebar halaman, ya uploadnya segitu. Jangan upload yang lebih besar. Jadi nanti kan kilobyte-nya ya, yang dihitung kan untuk kecepatan kan kilobyte. Kalau filenya itu kilobyte-nya lebih kecil, maka dia akan lebih cepat untuk di-download. Saya ini sekarang halaman depannya, dia dihitung oleh Getting Metrics, dia menghitung template, ada gambar-gambarnya, yang ini. Lalu ada file CSS, file HTML, totalnya semua ada 366 KB nih, Mas Wanto. Total file yang di request sebanyak 33 file. Nah, saya pakai server ini di US dan saya ngetesnya pakai server di Kanada. Jadi dari Kanada orang buka ke website satriosundarto.com dan sendiri demo yang kita belajar hari ini, dia butuh waktu 2,8. Skornya B 83%. Dan white slow-nya 81%. Ya,
harus diperbaiki adalah ini nih, yang merah-merah ini nih. Apa sih ini merah-merahnya? Ini mesti diperbaiki, harus di cache. Di cache itu nanti supaya si user yang mengakses website kita tidak minta file yang sama berulang-ulang, tapi mintanya dari cache selama dia file masih sama. Jadi nggak perlu flash segini banyak filenya. Jadi dari cache aja dia akan simpan di browser, nggak akan perlu download lagi. Oke. Saya kan mau meresponsif dan mobile friendly kan website untuk saya langsung gagal. Bagaimana cara mengantisipasi kegagalan tersebut? Caranya gampang, Mas Anto. Untuk membuat responsif adalah menggunakan template yang responsif. Jadi gunakanlah template yang responsif. Contohnya ini, clean start yang digunakan untuk kita belajar siang ini. Kalau kita tes di handphone, teman-teman sekarang bisa cek di handphone atau dari browser di minimize aja. Inilah tampilannya saat di handphone, diperkecil. Ini tampilannya di handphone, diperkecil. Lalu kalau kita di desktopnya kita perlebar lagi windownya, dia akan menjadi ukuran tab. Lalu saat dia full size, dia akan menjadi seperti tampilan di desktop. Di tes teman-teman semua, buka ke URL ini, saturespresso.com/demo di handphone. Nanti akan otomatis dia tampil yang versi mobile. Nah, ternyata template yang untuk WordPress sekarang ini sudah responsif ya, udah pakai CSS 3 ya. Jadi sudah responsif, sangat baik untuk di berbagai jenis gadget. Jadi screen-nya yang beda-beda, screen gadgetnya desktop, mau yang tab, mau yang handphone, baik itu iPhone ataupun Android, dia bisa menyesuaikannya. Folder bawaannya WordPress yang sekarang 2020 juga sudah responsif. Jadi kalau mau ganti-ganti warna-warna tinggal edit aja CSS. Oh ya, tadi yang website alharaki.asia.id juga saya gunakannya template-nya clean start. Bahwa kita bisa kreasikan dari satu template sebagai jenis tampilan. Dan saya teknologi.com juga pakai yang clean start ini template. Dimodifikasi aja. Jadi hasilnya juga akan berbeda-beda. Masih sama seperti yang ada di demo. Nah, kita bisa ubah CSS-nya. Sekarang ini kan masa-masanya digital ya, semua orang mana-mana pakai. Kita lihat WordPress, gadget, bisa akses di sini. Kita bisa semua lain dari statista.com. Kita baca. Di sini ada infonya bahwa digital population-nya mobile active user banyak sampai dengan 4,17 miliar orang.
per Juli 2020. Jadi dengan menggunakan website yang template sudah responsif, ini sangat membantu kita sebagai pemilik usaha, kita sebagai web developer yang membantu untuk kita menggunakan website yang responsif. Hal ini terkait dengan WordPress. Oh ya, saya ada info juga ya, kalau gunakan hosting itu ada tipsnya, geolocation. Jadi ibaratnya geolocation itu kita menggunakan hosting yang lokasi servernya sesuai dengan target market. Misalnya nih, kita bikin website untuk target market di Indonesia, maka sebaiknya gunakan sarana hosting yang servernya lokasi di Indonesia. Kalau untuk ke skala Asia, saya rekomendasi ke Singapura. Kalau ke global, ya saya rekomendasi ke India. Servernya ada dua ya, satu di Amerika, satu di Singapura. Itu baru dibuka di bulan ini sih. Jauh. Skin colornya gini, yang biru di atas. Yang warna beranda, tapi kita buat hijau. Refresh. Refreshnya jadi hitam. Fitur-fitur ini tergantung dari masing-masing template ya. Tergantung dari masing-masing frames yang digunakan. Kebetulan Freelancer memberikan fitur seperti ini sangat membantu kita untuk mengubah penampilan tampilan. Oke, kalau mau setting pakai custom CSS ada di bagian advance. Di advance kita turun, scroll, kita paste di sini custom CSS. Ya, kita di sini belajar untuk merubah teks aspek elemen menjadi paragraf. Nah, saya di sini elemen body kali body letak posisinya ubah misalnya di 18. Save. Ini refresh. Apakah text page ini akan besar? Tadi setting 18. Jadi lebih besar ya. Jadi 18. Jadi kita bisa ubah juga pakai custom CSS tanpa mengubah CSS yang ada di file dokumennya. Kita tidak merubah yang ada di dalam folder demo web content themes. Kita tidak merubah apapun di situ, tapi yang ada di setting custom CSS di sini akan dijadikan sebagai tujuan utama, akan mereplace dari aturan yang ada di file CSS di folder.
items yang digunakan. Cache dan cookies. Cache itu kalau misalnya kita save perubahan, misalnya ubah teks di sebuah paragraf, tapi kok nggak berubah, kita bisa hapus cache-nya. Cache itu ada di browser dan ada juga di sisi server. Kalau di browser kita bisa hapus, sebenarnya kita bisa pilih how to create cache Firefox di Google Chrome. Masalah nanti ada panduannya ya. Lalu untuk cookies itu lebih ke jadi penyimpanan data kita. Kita pernah login ke Bukalapak, kita lihat produk, lalu pada handphone kita yang sama yang kita tadi aplikasi Bukalapak, kita lihat sepatu, kita ada cookies, tersimpan di situ di browser di handphone. Kalau kita buka aplikasi Facebook akan memberikan iklan sepatu. Facebook aja dengan sepatu. Jadi bisa dihapus dari browser ya. Cache yang dari si Cloudflare bisa hapus di bagian caching. Caching klik custom first. Cache akan dihapus kalau pakai Cloudflare di bagian custom first atau first everything untuk hapus semuanya. Jadi cache yang tersimpan di Cloudflare itu akan dihapus. Itu ya. Nah, cache dan cookies Mas Wanto. Pertanyaan lain? Cache juga bisa aja sih pakai plugin cache kalau butuh cache ya, supaya nanti kalau klien-klien kita yang datang bisa lebih cepat ya. Plugin juga di halaman dashboard kita cari di menu plugins, jadi add new. Plugin untuk caching search ada banyak nih. Ada pilih Lightspeed cache kalau dia pakai servernya Lightspeed, ada W3 data cache, ada juga W3 fastest cache. Misalnya nih, so
Oke, silahkan di bagian settings di plugin WordPress Cache kita bisa centang di sini nih enable cache di enable. Lalu kita bisa akses bisa HTML, combine CSS, combine CSS, combine JS, dan juga basic. Sekarang aja yang di sisi ini satu dari konsumen. Kita bisa setting dari
Domain ya. Domain ada di cPanel. Sudah ya? Lalu di halaman ini. Sini. Subdomain. Kita klik di subdomain. Kita buat di subdomainnya. Yes, itu. Yang
Eh, Oke, Eh, oke kawan-kawan, apa sudah cukup? Sudah cukup? Atau masih ada yang mau dipertanyakan? Mungkin ada yang masih belum paham. Cukup. Oke, bila sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, maka dengan ini saya akan mengakhiri seminar online kita kali ini. Sebelumnya kita juga mohon maaf apabila ada kesalahan selama seminar ini berlangsung. Dan untuk para peserta dimohon untuk waktunya sebentar karena ada dokumentasi. Ya, tolong dihidupkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, kawan-kawan yang lainnya. Demikian seminar kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.